Danilo, Juventus tetap bisa jadi juara tanpa Ronaldo. Pemain belakang Juventus Danilo membenarkan setiap tim akan kehilangan setelah ditinggalkan Cristiano Ronaldo. Namun menurutnya, sebuah klub tetap bisa menjadi juara tanpa kehadiran sang mega bintang. Ronaldo memutuskan hengkang dari Juventus di bursa transfer musim panas tahun ini, kembali membela Manchester United untuk 2 musim mendatang. Hal tersebut dinilai mempengaruhi performa Juventus yang sempat punya ketergantungan dengan sosok Ronaldo. Di Serie A Liga Italia musim ini, Bianconeri sedang kesulitan menjaga konsistensi karena masih berkutat di papan tengah klasmen sementara. Juventus penghuni peringkat ke-8 dengan 18 poin. Sebagian pemegang titel Serie A paling banyak, Juve hanya mampu mencatat 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 4 kekalahan dari 12 pertandingan Liga Domestik. Melihat catatan itu, Danilo enggan menganggap kualitas timnya anjlok setelah ditinggal Ronaldo. Menurutnya, Juventus masih bisa bersaing meraih titel musim ini. Semua tim mungkin merindukan Ronaldo dan mereka kesulitan karena dirinya tidak ada. Beberapa tahun terakhir, dia dominan di Juventus. Setiap kesempatan adalah gol dan statistik tidak berbohong, kata Danilo. Kami akan selalu merindukannya, tentu saja, tapi Juventus punya kapasitas untuk terus melaju tanpa Ronaldo, dan kami mampu untuk juara dengan kerja keras dan pengorbanan. Ronaldo tahu itu. Danilo siap bekerja sama dengan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, untuk terus mengangkat performa Juventus di level domestik dan Eropa. Sejak memutuskan pindah dari Manchester City ke Juventus pada tahun 2019 lalu, ia kini menjadi salah satu tumpuan penting di lini pertahanan. Saya tahu bukan tipe pemain bintang yang menyita perhatian, tapi saya adalah orang yang penting dalam keseimbangan pertahanan. Saya juga bisa membantu serangan dari belakang, tegas Danilo. Arsenal ingin barter Pape dan Kulusevski, Juventus nggak dulu. Rencana Arsenal untuk melakukan barter antara Nicolas Pape dan Dejan Kulusevski nampaknya batal terjadi. Pihak Juventus dikabarkan menolak proposal pertukaran pemain tersebut. Musim ini Arsenal mulai berbenah. Mikel Arteta perlahan tapi pasti mulai membentuk The Gunners menjadi tim penantang gelar yang serius. Arteta dilaporkan masih ingin memperkuat timnya. Salah satu posisi yang ingin ia perkuat adalah lini serang, di mana ia tertarik memboyong Dejan Kulusevski. Calcio Mercato mengklaim bahwa Arsenal sudah mengajukan proposal perekrutan winger timnas Swedia itu, namun tawaran ditolak oleh Juventus. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah mengajukan proposal penawaran untuk Kulusevski. Mereka mengajukan tawaran barter pemain. Mereka bersedia menukar sang winger dengan Nicolas Pape, padahal harga pasar Pape lebih mahal daripada sang winger. Arsenal berharap tawaran tersebut bisa diterima oleh Juventus sehingga Kulusevski bisa merapat ke London Utara di Januari 2022. Menurut laporan tersebut, tawaran Arsenal sudah sampai di meja manajemen Juventus, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah. Juventus tidak tertarik dengan proposal pertukaran itu, karena mereka tidak membutuhkan tambahan winger di tim mereka saat ini. Jika Arsenal tertarik pada Kulusevski, mereka harus menebusnya secara tunai. Mereka harus membayar sekitar 35 juta euro untuk jasanya. Arsenal harus bergerak cepat untuk mendapatkan Kulusevski karena ada klub Inggris lain yang meminati jasanya. Klub tersebut adalah Tottenham. Antonio Conte dilaporkan ingin merekrut si nyonya tua tersebut. Bernardeschi absen dalam 3 laga penting Juventus. Juventus akan kehilangan salah satu opsi serangan jelang menghadapi 3 laga penting. Federico Bernardeschi tak bisa dimainkan karena cedera saat membela timnas Italia. Bernardeschi ikut membela Azzurri pada kualifikasi Piala Dunia 2022 di Eropa. Pelatih Roberto Mancini menurunkan sang winger dari bangku cadangan saat Italia ditahan imbang Irlandia Utara 0-0 Belfast Selasa dini hari. Setelahnya, ex-Fiorentina itu mengalami masalah di otot. Ia kembali ke Turin untuk melakukan pemeriksaan. Sebuah pernyataan dari klub mengkonfirmasi ada robekan pada otot iliposas di kaki kanannya yang menghubungkan pinggul dan pangkal paha. Demikian laporan dikutip dari Football Italia. Dalam 10 hari berikutnya, Bernardeschi masih harus menjalani tes lanjut untuk mengetahui perkembangan kondisinya. Ia diperkirakan bakal absen setidaknya selama 2 pekan. Ada sejumlah laga penting menanti Juventus usai jeda internasional. Bianconeri langsung berhadapan dengan Lazio di Liga Serie A. Duel tersebut berlangsung di Stadion Olimpico pada Minggu dini hari.
3 hari berselang, si nyonya tua menuju Eropa, skuad polesan Massimiliano Allegri melanjutkan petualangan di Liga Champions. Wakil Italia itu berhadapan dengan tuan rumah Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London pada Rabu dini hari. Sekembalinya di Turin, Juventus langsung menyiapkan diri untuk menjamu Atalanta. Laga antara Juve kontra Lazio berlangsung di Stadion Allianz pada Minggu dini hari. Bernardeschi hanya menjadi penonton di sejumlah big match di atas. Untungnya, Bianconeri sudah pasti melaju ke babak sistem gugur Liga Champions, sehingga Allegri benar-benar kehilangannya cuma pada partai melawan Lazio dan Atalanta. Si nyonya tua butuh konsistensi positif di Serie A. Cedera pemain menjadi kabar negatif untuk tim tersebut, sehingga Giornata ke-12 Juventus berada di posisi ke-8 klasmen sementara dengan mengantongi 18 poin. Juventus tertinggal 14 poin dari Napoli di singgasana. Namun perjalanan masih panjang. Liga Italia musim ini menyisakan 26 pertandingan lagi. Belanda lolos ke Piala Dunia. Itu adalah malam yang menggembirakan bagi banyak Bianconeri yang terlibat dalam pertandingan internasional, tidak terkecuali bagi Matthijs de Ligt yang membantu Belanda menjadi negara Eropa ke-10 yang mendapatkan tempat di Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Bek tengah Juventus bermain 90 menit penuh dalam kemenangan 2-0 timnya atas Norwegia. Dengan gol-gol akhir dari Steven Bergwijn dan Memphis Depay, membantu Belanda mengamankan posisi teratas di grup kualifikasi mereka dan lolos ke Qatar tahun depan. Prancis mengakhiri pertandingan mereka dengan kemenangan tandang 2-0 Finlandia. Andre Rabiot bermain selama 86 menit, sementara Aaron Ramsey digantikan injury time saat Wales bermain imbang 1-1 dengan Belgia, mengamankan tempat mereka di playoff Piala Dunia.